Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 62 praktikan lab Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Wiranti, NPM 20058, dan partner saya, Ahmad Fatil Fuad, NPM 20079. Di sini kami akan membuat video presentasi mengenai modul 1, ERD, CDM, PDM, dan database. Untuk penjelasan laporan, pertama-tama akan dijelaskan oleh partner saya, Fuad. Nah, untuk selanjutnya, yang pertama-tama dan membuat RT, yaitu suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. ERT juga dapat diartikan sebagai bentuk awal perancangan basis data yang menggunakan simbol-simbol yang terdiri dari entitas dan hubungan-hubungannya. Untuk simbolnya sendiri sebagai berikut. Yang pertama ada entitas yang digambarkan sebagai bentuk persegi. Lalu ada relasi, adanya hubungan di antara entitas yang berbeda yang menghubungkan, yaitu digambarkan sebagai bentuk belah ketupat. Dan untuk atribut yang mendeskripsikan karakter entitas digambarkan sebagai bentuk oval, dan garis sebagai penghubung antara relasi dan entitas atau relasi dan entitas dengan atribut. Lalu bisa untuk derajat relasi sendiri ada tiga, yaitu one to one. Setiap entitas pada himpunan A berhubungan paling banyak satu himpunan entitas anggota B. Untuk one to many, setiap entitas himpunan anggota A dapat berhubungan banyak dengan himpunan entitas anggota B, tapi himpunan entitas anggota B hanya dapat berhubungan dengan satu entitas pada himpunan entitas anggota A. Sedangkan untuk many to many, setiap himpunan entitas anggota A dapat berhubungan banyak dengan himpunan entitas anggota B, begitu juga sebaliknya. Lalu bisa dibuat CDM. CDM sendiri adalah suatu desain konsep utama dari suatu database yang menghubungkan antar tabel. Biasanya kalau membuat CDM harus dicek dulu error atau tidaknya. Jika masih terdapat error maka bisa diganti. Kalau sudah selesai tidak ada error bisa langsung dilanjut oleh PTM. Nah, PTM sendiri merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. PTM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fiksi. Lalu untuk basis data sendiri, basis data adalah kumpulan data yang berhubungan secara logis dan didesain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Basis data juga merupakan suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap yang diolah dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer, sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Sistem basis data sendiri adalah kumpulan dari program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data bersama dengan Database Management System atau DBMS dan basis data itu sendiri. Nah, untuk query dan MySQL, tentunya query merupakan istilah yang merujuk pada permintaan penggunaan untuk memperoleh informasi database. Pada umumnya, query terbagi menjadi dua macam, yaitu MySQL, sedangkan MySQL adalah manajemen database atau RDBMS dengan client server model. Sedangkan RDBMS merupakan software untuk membuat dan mengelola database. Sehingga SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai dalam pengambilan data pada relational database yang terstruktur. MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Sekian penjelasan dari saya untuk pengembangan software akan dijelaskan oleh partner saya, Wiranti. Selanjutnya untuk pengaplikasian ke software akan saya jelaskan. Yang pertama itu kita buka aplikasi Power Designer, kita klik File, lalu New Model, lalu di sini akan muncul, kita pilih yang Information, lalu Conceptual Data, lalu untuk namanya kita ganti ke judul dari studi kasus kita, yaitu penjualan furnitur. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya, karena dalam studi kasus kami menggunakan 5 entitas, yang pertama ada pembeli, pegawai, furnitur, kasir, dan nota. Jadi kita membuat dulu entitasnya. Di sini ada simbol entity.
Kita buat sampai 5 kali. Lalu selanjutnya, untuk agar bisa dari tabel entity ini kita pindah-pindahkan, kita klik simbol dari pointer. Kita klik 2 untuk mengganti namanya itu sesuai entitas kita. Yang pertama itu ada pembeli. Lalu kita klik OK. Yang kedua ada pegawai. Klik OK. Terus yang ketiga itu ada furnitur. Kita klik OK. Yang keempat ada kasir. Kita klik OK. Selanjutnya ada nota. Kita klik OK. Selanjutnya setelah kita sudah membuat 5 entitas, kita masukin atribut untuk setiap entitasnya. Yang pertama, untuk entitas pertama ada pembeli, kita klik atribut, lalu kita klik, kalau untuk atribut pembeli, di sini saya taruh ID pembeli, terus ada nama pembeli, ada alamat pembeli, dan ada nomor telepon pembeli. Untuk data type-nya ini kita isi semua itu variabel characters, lalu lengthnya kita isi 50, lalu kita klik OK. Selanjutnya ini ada mandatory dan primary key. Kita pilih ID pembeli ini sebagai primary key karena dibuat untuk membedakan tiap entitas. Karena kan ID pembeli itu tuh selalu beda di tiap orang. Jadi ini jadi sebagai primary key. Untuk mandatorinya kita klik. Jangan lupa data type-nya ini semua kita isi. Variabel characters dan lengthnya juga. Lalu setelah itu kita klik OK. Hanya untuk yang kedua, yang ketiga dan keempat, yang kelima juga itu sama. Untuk pegawai itu kita masukin atribut, ada atribut ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon pegawai, terus untuk kasir ada ID kasir, ada nama kasir, nomor telepon kasir. Untuk furnitur itu ada kode furnitur, ada merek furnitur, ada jenis furnitur dan harga furnitur. Selanjutnya yang terakhir ada nota, atributnya ada nomor nota, tanggal nota, jumlah furnitur, dan total biaya. Selanjutnya untuk relasi pertama, itu kita ganti namanya, pembeli ke pegawai itu mendatangi, lalu untuk kardinalitasnya itu many to one, karena banyak pembeli mendatangi pegawai, satu pegawai gitu. Lalu kita klik OK. Lalu untuk relationship kedua itu pegawai ke furnitur, itu meminta, kita klik 2 kali, meminta, kardinalitasnya itu one to many, karena satu pegawai akan diperlihatkan banyak furnitur. Kita klik OK. Lalu untuk relasi yang ketiga, kita ganti namanya membayar. Kardinalitasnya itu one to many, lalu kita klik OK. Terus yang keempat, itu namanya membuat. Kasir membuat nota. Kardinalitasnya one to many. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita rapikan, apabila kurang rapi. Setelah kita membuat relasinya, lalu kita akan cek modelnya dengan cara kita klik tools, lalu cek model, lalu kita klik OK. Jika laman di sini itu kosong, berarti tidak ada error. Lalu kita lanjut ke diagram 1 untuk melihat yang tadi. Kita buat PDM-nya selanjutnya, itu dengan cara kita klik tools, lalu generate physical data model. Lalu ini MySQL 5.0, untuk penjualan untuk namanya itu penjualan furnitur sudah benar. Kalau misalkan namanya terganti, boleh diganti lagi. Lalu kita klik OK. Lalu ini sudah jadi PDM-nya. Selanjutnya dari PDM kita akan membuat database-nya, yaitu kita klik database, lalu generate database. Untuk file name-nya sudah benar, penjualan furnitur,
Untuk ini penyimpanannya itu kita letakin di ARP SIM. Ini kita buat monitor. Terus kita klik oke. Lalu sini ini sudah jadi, berarti database-nya sudah jadi. Selanjutnya kita akan ke XAMPP. Setelah kita membuka software dari XAMPP, itu kita start yang Apache dan MySQL. Ini udah saya start. Selanjutnya kita menuju Chrome untuk membuka localhost. Setelah kita sudah membuka localhost atau phpMyAdmin di Chrome, kita klik baru, lalu kita klik basis data, lalu kita buat basis datanya itu namanya misalkan furnitur, terus kita klik buat, lalu ini kita klik yang furnitur, ini, terus kita klik import, lalu kita pilih file, kita masukin file SQL yang telah kita save tadi, itu di data D. Kita masukin file SQL-nya, ini sudah. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita klik go. Kita tunggu. Ini udah, lalu kita klik furnitur. Di sini sudah ada 5 entitas yang kita buat di Power Designer tadi. Yang pertama ada furnitur, kasir, nota, pegawai, dan pembeli. Di tiap entitas ini kita disuruh masukin 10 data untuk studi kasus penjualan furnitur ini. Misalkan kita klik furnitur, kita klik tambahkan, lalu di sini ada tabel-tabel untuk mengisi data-data untuk dijadikan seperti ini contohnya. Ini adalah hasil jadi database dari furnitur. Kita balik ke furnitur yang awal tadi, itu ini. Kita klik. Jadi, untuk mengisi dari tiap entitas ini tuh tidak bisa ngasal, yang artinya itu kita harus mengisi yang dia itu tanpa foreign key. Jadi, di penjualan furnitur ini, urutan untuk pengisian dari datanya itu di pegawai, karena dia tidak memiliki foreign key. Yang kedua itu pembeli, yang ketiga itu furnitur, kasir, dan nota. Misalkan kita contohkan untuk memasukkan data pegawai. Kita klik 2 kali, terus kita tambahkan. Misalkan kita isi datanya ini terserah. Kita isi nama pegawai Jenny, nomor telepon. Untuk yang kedua, data kedua. Lalu untuk penambahan data, karena disuruh 10, ini ada lanjutkan penambahan data untuk berapa baris, kita klik aja. Tapi ini saya kasih contoh untuk 2 data. Kita klik go, maka akan muncul di sini basis datanya. Ini dia. Kita isi kurang 8 data lagi. Caranya itu sama. Ini contoh untuk pegawai, hasil pegawai yang sudah saya buat terlebih dahulu, ini database dari pegawai. Terus untuk yang kedua itu mengisi dari data pembeli. Ini kita isi, kita tambahkan, kita isi terserah. Ini. Lalu untuk data kedua, data ketiga, data keempat, sampai 10. Kita go untuk satu data dulu. Kita kasih contoh, lalu balik ke pembeli. Nih, sudah ada database untuk pembeli. Ini hasil dari 10 database yang sudah saya buat. Selanjutnya, untuk yang ketiga itu urutannya ke furnitur. Ada kasir dan nota. Nah, saya akan tampilkan database yang sudah saya selesaikan. Ini ada penjualan furnitur, ada 5 entitas. Ini untuk furnitur. Database furnitur, ada kode furnitur, ID pegawai, merek furnitur, jenis furnitur, dan harga. Terus ada kasir, ada ID kasir, ID pembeli, nama kasir, dan nomor telepon kasir. Ada nota, untuk nomor nota, ID kasir, tanggal nota, jumlah furnitur, total biaya, pegawai, ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon pegawai. Untuk pembeli, database pembeli, ada ID pembeli, ID pegawai, nama pembeli, dan alamat pembeli, dan nomor telepon pembeli. Ini adalah tampilan akhir dari pengaplikasian software, yaitu database dari penjualan furnitur tadi.
Sekian penjelasan saya mengenai pengaplikasian software untuk modul 1 Sistem Informasi Manajemen. Jika ada kesalahan dalam kata, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.